Tren dalam suatu market sangat berkaitan dengan posisi entry kita ketika kita masuk pasar. Namun, bagaimana cara kita menentukan tren tersebut? Kali ini akan saya bahas dan akan saya kupas tips ini setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Sony Ismail di channel kesayangan kita, channel edukasi online, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Nah, berbicara tentang trennya, sebenarnya ini adalah hal pertama yang memang harus kalian lihat ya, ketika kalian membuka chart. Dan kita lihat pada akhirnya tren tersebut mampu kita lihat secara kasat mata. Karena tren itu sangat penting ya. Jadi akan sangat sulit kalian untuk trading jika kalian tidak bisa melihat tren suatu pair itu dia akan kemana ya. Dan ini akan juga terasa sulit ya ketika tren besar lagi up dan kita mau melawan tren yang besar tersebut untuk sell ya. Dan ironisnya ini yang sering terjadi baik bagi para newbie ataupun bagi yang sudah berpengalaman ya. Dan ini mereka sering terseret oleh harga karena hal ini. Sebenarnya bagaimana sih cara kita menentukan tren ya? Banyak yang masih bingung dari para trader ya. Bagaimana sih sebenarnya cara menentukan tren ya? Mereka sering terjebak ketika katakanlah tren sedang bullish seperti ini. Nah, mereka sering terjebak, mereka entry posisi sell pada waktu harga pada waktu masuk koreksi, mereka entry posisi sell. Nah, akibatnya ya bukan malah profit yang mereka dapat, mereka akhirnya terseret oleh harga naik ke atas. Syukur-syukur kalau harga mereka pasang stop loss di sini. Jadi mereka tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar ya. Dan ironisnya lagi, banyak bahkan bagi trader-trader tersebut, mereka selalu mengabaikan SL ya. Dan akhirnya modal mereka yang begitu besar akan hangus ya ketika harga tidak sesuai prediksi mereka. Namun sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menentukan tren ya? Untuk step-stepnya sangat mudah ya, dan ini bisa kalian lihat secara kasat mata, jadi tanpa harus kalian melihat indikator. Caranya adalah kalian masuk di time frame daily ya. Katakanlah di time frame daily atau H4 lah ya, maksimal di H4. Jadi kalian harus melihat ya seperti ini, katakanlah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, area yang ini trennya bullish. Area yang ini ya, katakanlah ini sideways ya. Terus untuk area ini dia bearish, turun ya. Nah di sini terjadi reversal. Nah di sini dia bullish. Kenapa saya anjurkan untuk melihat di time frame daily atau H4 ya? Karena jika kita melihat katakanlah di time frame daily, kita melihat posisi harga seperti ini ya, ini bullish ya. Terus kita mau masuk di time frame yang lebih kecil, itu kita entry lebih mudah. Katakanlah kita lihat di time frame daily, kita lihat harga running ya naik. Nah, setelah kita melihat trennya bullish, berarti sinyal yang dimunculkan adalah sinyal buy. Nah, tergantung dari kita bagaimana kita menentukan posisi entry ya. Apakah kita tunggu dia pada waktu dia koreksi, atau kita tunggu dia di sini, atau kita tunggu di sini. Nah itu terserah kalian ya. Jadi kalian bisa pakai teknik apapun yang kalian kuasai. Yang penting kalian tidak melawan tren besarnya ya. Dan beda lagi jika dan ada lagi nih, katakanlah ini trennya bearish seperti ini. Langkah-langkahnya juga sama ya.
kalian lihat di time frame daily atau kalian lihat di time frame daily atau H4 ya. Kalian lihat secara garis besar ya trennya bearish ya. Setelah kalian tahu bearish, posisi yang dianjurkan adalah entry sell ya. Memang ada sih sebagian trader yang memang mereka entry dengan counter the trend ya. Jadi katakanlah posisinya ini bearish tapi dia melakukan buy. Jadi dia melakukan entry posisi pada saat terjadinya koreksi. Ini enggak ada masalah ya. Kalau memang kita paham dan tahu bagaimana cara kita mengaplikasikan teknik entry-nya. Ya. Ini sama dengan teknik 3 step counter saya yang saya bagikan di grup VIP saya ya, memang khusus. Jadi kita 3 step counter ini tidak terbatas pada waktu trending ya. Kita bisa entry pada saat counter the trend seperti ini ya. Pada waktu trend bearish turun, kita bisa entry di sini ya. Jadi di teknik 3 step counter ini semuanya saya bahas. Kembali lagi ya, jadi jika kita sudah mengetahui bahwa kita fokus di time frame daily, nah setelah kita mengetahui dua jenis tren ini ya, ada satu lagi trennya namanya sideways ya. Dan sideways ini dimana harga dia tidak naik ataupun turun ya. Jadi kalian melihat dia posisinya seperti ini. Jadi di sini dia mantul lagi oleh resisten, untuk support dia mantul lagi naik, untuk resisten untuk turun lagi seperti ini ya. Dan menurut pendapat saya tidak menyarankan kalian entry pada saat kondisi market seperti ini ya. Karena kondisi market seperti ini sangat sulit dibaca, kecuali kalian paham dan tahu bagaimana cara kalian menggunakannya ya. Nah, selain ketiga jenis tren tersebut ya, 3 jenis tren ya, sebenarnya ada satu lagi jenis tren yang memang sering saya pakai untuk trading, yaitu adalah jenis tren reversal ya. Apa itu tren reversal? Tren reversal itu dia terjadi di mana pada waktu kondisi bullish atau bearish ya. Katakanlah ini kondisi bullish ya. Nah, di sini muncul reflection pattern. Nah, munculnya reflection pattern ini disebut tren reversal ya. Kenapa? Karena setelah dia muncul pola reflection pattern ini, harga kecenderungannya berubah arah ya, dari bullish menjadi bearish. Nah, analoginya gampangnya seperti ini. Kita gambar ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus dia turun di sini, bentuk secondary reaction, langsung drop. Dan dropnya ini dia konfirmasi bentuk pola head and shoulder ya, dimana pundak-pundaknya dia saling bertemu dan neckline ini juga saling bertemu ya. Mana cukup mudah ya mengidentifikasinya ya. Akan saya ulangi lagi ya. Jadi ada 3 jenis tren utama ya. Yang keempat adalah tambahan mungkin dari saya. Yang pertama adalah jenis tren bullish ya, dimana kita bisa melihat bahwa trennya memang tren suatu harga dia naik. Yang kedua adalah bearish ya, dimana tren suatu harga dia kecenderungannya menurun ya. Terus ada lagi yang ketiga ya, yaitu sideways ya, dimana kecenderungannya harga tidak bergerak naik atau turun, dia akan tetap ya, akan stabil di area support dan resisten yang ada di harga tersebut. Nah, dan yang keempat tambahan dari saya adalah jenis tren reversal ya, dimana tren reversal ditandai oleh munculnya reflection pattern yang telah saya jabarkan tadi ya. Gimana, cukup mudah ya? Cukup mudah. Jadi
Satu lagi yang saya jadikan acuan dan saya tekankan kepada kalian ya, bahwa fokuslah pada time frame besar seperti H4 atau daily ya, supaya kalian bisa menangkap harga lebih jelas ya. Bagi kalian yang ingin belajar teknik 3 step counter saya ya, silakan ya, kalian langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan saya bagikan video edukasinya kepada kalian ya, dan akan saya ajari sampai kalian bisa make money di market dengan lebih terarah dan terukur ya. Saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit untuk kita semua.